Amin. Shalom semua. Shalom. Puji nama Tuhan, malam hari ini kita bisa kembali bersaat teduh bersama. Masih di tema yang sama di bulan Oktober, yaitu berbagi kebaikan dalam kebenaran. Nah, hari ini saya mau coba pakai slide. Ya, berbagi kebaikan dalam kebenaran, tapi di sini di tengah masalah. Ya, berbagi kebaikan dalam kebenaran di tengah-tengah situasi yang gak ada masalah, di tengah sukacita, di tengah hidup yang lagi diberkati. Saya percaya itu hal yang sangat mudah. Tapi bagaimana ketika kita dituntut Tuhan untuk berbagi kebaikan di dalam kebenaran ketika di tengah-tengah masalah? Ini yang Tuhan mau ingatkan kita malam hari ini. Sekalipun di tengah masalah, Tuhan mau kita tetap berbagi kebaikan di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, malam hari ini kita akan belajar, next slide. Kita akan belajar dari Daud, Bapak Ibu Saudara. Kita akan belajar berbagi kebaikan dalam kebenaran di tengah masalah. Dari siapa? Dari Daud. Kita akan belajar dari Daud dan kita akan buka kebenaran firman Tuhan. Next slide. Dari 1 Samuel 30. Nah, kita akan baca lumayan panjang, tapi saya akan percepat, saya akan bacakan 1 Samuel 30 ayat 1 sampai dengan 25. Jadi, hari ini kita akan belajar bagaimana seorang Daud berbagi kebaikan di dalam kebenaran di tengah-tengah masalah yang ia sedang hadapi. Ya, 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 25 itu berbicara tentang Ziklag, ya. Ketika Ziklag dibakar, kemudian seluruh keluarga itu harus disekap oleh orang Amalek, tetapi kita akan melihat bagaimana Tuhan menyertai Daud dan melepaskan bangsa ini dari cengkraman orang Amalek. Oke, kita akan baca, saya akan bacakan. Ziklag, judul perikop, Ziklag terbakar. Next slide. Judul perikop, Ziklag terbakar, pembalasan Daud kepada orang Amalek. Ayat yang pertama, ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekalian yang kemudian meneruskan perjalanannya. Sebelum kita masuk ke slide berikutnya, sebelum ke ayat berikutnya, saya mau jelaskan sedikit. Jadi, momen ketika bangsa Amalek ini menyerbu tanah Negeb, pada saat itu Daud beserta para prajurit tidak ada di tempat. Mereka sedang berperang dan hendak akan kembali ke Ziklag. Nah, 3 hari sebelum kepulangan Daud beserta para tentaranya ke Ziklag, orang Amalek sudah lebih dahulu menyerbu tanah Negeb. Semua diluluhlantahkan, semua dibakar. Dan yang paling luar biasa, perempuan, semua orang yang ada di sana, baik tua muda, mereka semua ditawan. Tapi puji Tuhan, tidak ada di antara mereka yang dibunuh. Nah, semua mereka digiring, satu kampung itu digiring sekalian dan meneruskan mengikuti perjalanan orang Amalek. Lanjut ayat ke-3. Next slide. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu, dengan nyaring sampai mereka tak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam, perempuan Yizreel, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Jadi, ketika Daud sampai di Ziklag, Daud dan seluruh pasukannya itu terkaget-kaget karena mereka melihat kota Ziklag sudah terbakar habis. Yang paling membuat mereka itu bergetar hati ketika mereka
Dengan harapan mereka pulang dari berperang, mereka ingin berjumpa dengan keluarga, mereka ingin bersenda gurau sampai di rumah, tetapi mereka tidak mendapatkan keluarga mereka, istri, anak-anak, bahkan orang-orang muda, orang tua, semua nggak ada di kota itu. Semua dibawa oleh orang Amalek. Mereka bingung pada saat itu, apakah keluarga mereka masih hidup atau mungkin sudah mati. Bahkan yang luar biasa, saya kasih bold di sini ayat yang keempat. Lalu menangislah Daud dan raja yang bersama-sama, menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia, itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Saudara, betapa hancurnya hati bangsa ini. Daud dan seluruh prajuritnya, semua orang yang mengikutinya, begitu hancur hati. Mereka semua menangis, mengerang. Pernahkah saudara kita mengalami sebuah masalah yang tiba-tiba tanpa kita duga-duga, banyak hal yang kita miliki tiba-tiba harus ludes. Orang-orang yang kita kasihi mungkin. Bahkan kita udah gak kuat lagi berseru, Tuhan kenapa? Kenapa Tuhan? Mulai saling menyalahkan satu dengan yang lain. Pernahkah kita mengalami situasi di mana seperti sudah tidak ada harapan lagi? Ketika masalah itu datang seperti udah gak ada harapan lagi. Seperti rasanya, Tuhan mati aja Tuhan. Berapa banyak di antara kita yang ketika masalah datang berkata, Tuhan mati aja. Ambil nyawaku Tuhan. Berapa banyak di antara kita yang mengalami hal yang sama seperti Daud. Menangis, mengerang sampai gak kuat lagi menangis. Tapi kita mau belajar dari Daud. Next slide. Kita mau belajar dari Daud ketika masalah mulai datang menerpa. Yang Daud lakukan adalah dia bangkit. Sorry, ini agak keduluan slide-nya. Kita boleh ke slide selanjutnya, Angel. Slide selanjutnya, Angel. Iya, oke, 36. Jadi Daud berkata di sini yang Daud lakukan ketika dia sangat terjepit, ya, udah terdesak. Karena apa? Rakyat hendak melempari dia dengan batu. Ya udah pasti nyawanya terancam saat itu. Seluruh rakyat telah pedih hati, hancur hati mereka. Mereka tuh udah gak ada harapan, seperti kayaknya habislah masa depan mereka. Kenapa? Masa depan mereka ya istri dan anak-anak mereka. Itu hilang, gak tahu kemana. Gak ada jejaknya antara hidup dan mati. Hancur hati, mereka pedih. Tapi yang luar biasanya yang kita belajar dari Daud. Saya garis bawah, saya tebalkan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaan kepada Tuhan Allahnya. Tiba-tiba ketika begitu beban begitu besar yang ia hadapi. Ketika masalah yang luar biasa itu seperti bertubi-tubi. Seketika itu juga dia tersadar, dia tidak boleh memikirkan dirinya sendiri. Dia harus memikirkan orang-orang yang beserta dengan dia. Banyak orang-orang yang hendak melempari dengan batu, ketika itu dia tersadar, aku nggak boleh meratap akan diriku sendiri. Mereka lebih membutuhkan itu. Apa yang harus aku lakukan? Tiba-tiba Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Saudara, berapa banyak di antara kita ketika masalah datang kita mulai nggak percaya sama Tuhan. Berapa banyak di antara kita masalah yang kelihatannya nggak ada jalan keluar itu kita mulai tanya Tuhan kenapa? Mulai menghakimi Tuhan, menghujat Tuhan. Hilang kepercayaan, tapi hari itu Daud menguatkan kembali kepercayaannya. Dia mulai duduk di bawah kaki Tuhan. Dia mulai naikkan puji-pujian. Dia ambil gitarnya. Dia ambil kecapinya, dia mulai melantunkan 1-2 pujian kepada Tuhan. Di tengah kesesakan yang begitu rupa, dia terus naikkan pujian itu sama Tuhan. Dia mulai membangkitkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia mulai sanjung-sanjung, Tuhan engkau baik, engkau dahsyat, engkau luar biasa. Di tengah kesesakan yang begitu rupa, Daud menguatkan kepercayaannya. Angel boleh naik ke slide yang kuning tadi? Yang bisa kita ambil, yang bisa kita pelajari dari Daud poin yang pertama. Waktu badai, masalah mulai menerpa, bangkit saudara.
bangkit dan tetap berbuat baik. Saling tolong-menolong. Waktu Daud bangkit, dia terfikir dalam pikiran dia harus menolong rakyatnya, menolong semua orang-orang yang diculik itu. Walaupun dia nggak tahu kebenarannya, tetapi dia berpikir dia harus menolong, dia nggak boleh terlena. Kalau dia mati saat itu, bagaimana dengan bangsanya? Saudara, berapa banyak di antara kita yang berpikir, udah mati aja. Saudara tahukah, ketika saudara mati, minta diambil nyawanya sama Tuhan, banyak orang-orang di sekitar saudara yang terhilang dari pertolongan saudara. Ketika saudara bangkit, ketika saudara fight, banyak orang yang akan tertolong dari hidup saudara. Dari apa yang saudara kerjakan, seperti apa yang Daud lakukan. Jadi dasar firman, apa yang Daud lakukan ini, ada dasar kebenaran firman. Dasar kebenaran firman dari Galatia 6 ayat 2. Firman Tuhan berkata, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Jadi bukan cuma Daud yang menanggung beban rakyatnya, rakyatnya juga sedang menanggung beban Daud. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Pertanyaan selanjutnya, Bapak Ibu Saudara, bagaimana cara kita bangkit dari masalah yang begitu rupa menerpa kita, dan sehingga kita bisa menolong orang lain? Kita harus belajar dari Daud. Next slide. Oke, jadi poin yang pertama yang kita mau belajar dari Daud adalah kita harus menguatkan kembali kepercayaan kita kepada Allah. Setelah kita bangkit, kita mulai melihat orang-orang di sekitar kita, kita bangkitkan kembali kepercayaan kita kepada Allah. Next slide. Lalu apa saudara yang kita bisa belajar dari Daud? Kita baca selanjutnya. Ayat yang ke-7. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku, maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian, saya bold, bertanyalah Daud kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, poin yang kedua, bagaimana ketika masalah yang begitu rupa menerpa hidup kita, supaya kita bisa bangkit dan menjadi pertolongan buat orang lain. Yang pertama, bangkitkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Yang kedua, mulai bertanya kepada Tuhan. Berapa banyak di antara kita yang ketika masalah datang, kita mulai pakai akal pikiran kita sendiri. Kita mulai pakai logika kita sendiri. Kita mulai mengandalkan orang-orang. Oh, dia ini mampu, dia sanggup. Oh, dia punya banyak uang. Oh, dia ini punya kedudukan. Berapa banyak kita mengandalkan orang lain dan bukan kepada Tuhan. Tapi lihat hari itu, Daud duduk di bawah kaki Tuhan dan dia bertanya, Tuhan, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Di antara dia nggak tahu harus buat apa, tetapi dia cuma percaya. Cara satu-satunya untuk mendapatkan keluarga adalah mengejar gerombolan itu. Apakah nyatanya nanti keluarga semuanya sudah mati itu meninggal? Itu bukan urusan, tapi yang paling utama dikejar dulu. Kejar nggak Tuhan? Tanya sama Tuhan, seperti Daud bertanya sebelum dia melangkah. Dapatkah mereka kususul? Pertanyaan Daud. Tetapi luar biasanya, Tuhan berfirman, kejarlah sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Saudara, waktu kita bertanya sama Tuhan, ketika masalah yang berat itu ada di depan kita, kita mulai bangkitkan kepercayaan kita dan kita mulai bertanya, Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Ketika mungkin saudara, ini kenapa Tuhan nggak jawab ya? Kenapa dengan berbagai macam rupa saya puasa saya udah berusaha untuk doa tiap jam sudah, tapi kenapa Tuhan nggak jawab-jawab? Coba tunggu dulu saudara. Jangan langsung menghakimi Tuhan kok Tuhan nggak jawab. Coba kita kembali koreksi kepada diri kita sendiri. Apakah ada sesuatu yang belum beres di hadapan Tuhan? Apakah ada masalah-masalah dengan sesama, apalagi terlebih dengan Tuhan yang belum beres? Coba tanya Tuhan, apa sesungguhnya? Kalau ada kesalahan pelanggaran yang sudah kubuat, baik kepada orang-orang di sekitarku ataupun kepadamu, ada sesuatu yang tidak berkenan buat Tuhan, nyatakan Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti nyatakan kalau memang Tuhan mau kita lakukan pemberesan sebelum terima jawaban Tuhan. Karena biar bagaimanapun juga kita harus seperti Daud. Pastikan saudara, waktu saudara berseru bertanya sama Tuhan, pastikan saudara dapatkan jawabannya.
Yaitu apa? Kebenaran firman. Yaitu apa? Janji firmannya. Kalau kita minta berseru sama Tuhan, kita nggak dapat janji firman Tuhan, maka kita nggak akan melangkah. Kita nggak bisa melangkah, saudara. Pastikan ketika kita berseru sama Tuhan, dapatkan jawaban itu melalui kebenaran firman Tuhan. Itulah landasan, itulah karpet merah untuk kita melangkah di atas kebenaran firman itu. Itulah janji Tuhan yang harus kita pegang. Sampai janjinya itu ya dan amin. Sampai apa yang Tuhan janjikan itu terjadi dalam hidup kita. Janjinya kepada Daud adalah, kejarlah sebab sesungguhnya engkau akan menyusul mereka dan melepaskan para tawan. Itu janji Tuhan. Dan saya percaya itu pasti terjadi. Kalau Tuhan sudah nyatakan janjinya kepada kita, saudara dan saya, pasti jadi. Nah, ini yang kita mau belajar luar biasa dari Daud. Apa selanjutnya? Jadi poin yang kedua adalah, next slide, Angel. Jadi poin yang kedua adalah bertanya kepada Tuhan sampai Tuhan berfirman kepada kita. Nah, kita masuk ke poin yang kedua. Masih di poin utama yang pertama, bagaimana kita bisa bangkit untuk kita bisa menolong orang lain. Kita masuk ke sub poin yang ketiga. Boleh Angel lanjutkan kepada kebenaran firman berikutnya. Ayat yang ke-9, lalu pergilah Daud. Saudara, saya tulis di sini dengan kata bold. Pergilah Daud. Pertanyaannya, apakah Tuhan menyatakan, Daud, kamu pergi ke utara, kamu pergi ke selatan, kamu pergi ke kota A, kamu pergi ke kota B? Tidak, saudara. Tuhan nggak nyatakan kemana dia harus pergi. Artinya, dia melangkah dengan iman. Waktu Daud melangkah pergi, dia melangkah dengan ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia. Dia cuma melangkah dengan iman sambil pegang janji firman Tuhan bahwa dia pasti akan menyusul orang Amalek itu dan membawa pulang para tawanan. Saudara, berapa banyak kita ngalami masalah waktu kita terima janji Tuhan. Kita mulai nggak percaya, Tuhan, ini benar janjinya Tuhan. Tuhan benar nih, ini kok kayaknya nggak mungkin ya Tuhan. Bagaimana kita mau melangkah dengan iman kalau kita sendiri nggak percaya akan janji Tuhan? Jadi, sebelum kita melangkah dengan iman, pastikan saudara percaya akan janji Tuhan yang ya dan amin itu. Lalu melangkahlah dengan iman. Waktu kita melangkah dengan iman, saudara, saya percaya itu nggak mudah. Melangkah dengan iman itu juga butuh pengorbanan. Karena kita nggak tahu harus kemana. Seperti Daud melangkah, dia nggak tahu harus kemana. Tapi yang Tuhan lihat respon kita. Waktu kita mau terus percaya, waktu kita terus mau andalkan Tuhan, nggak peduli apapun yang ada di depanku, aku cuma mau yakin dan percaya bahwa janji Tuhan, ya dan amin. Janji Tuhan akan membawa saya kepada keluarga saya. Janji Tuhan akan membawa pulang keluarga saya. Itu janji Tuhan. Oleh sebab itu berjalan dalam kebenaran harus ada dasar kebenaran firman. Janji Tuhan buat saudara dan saya. Luar biasa. Sampailah mereka ke Sungai Besor. Saya garis bawahi ini. Sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana, saudara. Daud bawa 600 pasukan. Tiba-tiba 200 pasukan menyerah, saudara. Berapa banyak di antara kita yang sudah melangkah dengan iman, dengan yakin dan percaya, goncangan terjadi lagi di depan. Meragukan. Apakah kita akan, pertanyaannya kedua, Tuhan mau uji apakah kita akan tetap melanjutkan langkah iman kita. Atau kita akan menyerah dan mengikuti yang tinggal di situ berhenti. Kalau Daud menyerah, maka dia nggak akan mendapatkan keluarganya. Tapi saudara, jangan mudah menyerah. Saya percaya setelah kita melangkah dengan iman, Tuhan izinkan ujian terjadi. Untuk menguji seberapa teguh iman percaya kita. Seberapa kita yakin percaya pegang janji firman Tuhan. Kita akan diuji, saudara. Jangan berarti kalau kita udah melangkah dengan iman semua jadi mudah. Kita udah melangkah dengan iman kemudian masalah kemudian terselesaikan. Tidak. Masih ada tahapan proses berikutnya, saudara. Pastikan kita menang dalam proses itu. Sementara orang yang mau tinggal di belakang berhenti. Tapi lihat ayat yang ke-10 yang Daud lakukan.
Maka Daud melanjutkan pengejaran itu. Dia lanjut, saudara. Dia nggak peduli. Dia tetap pegang janji Tuhan. Dia berjalan beserta 400 orang. Sekalipun 200 orang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai Besor dan berhenti di sana. 3 poin yang kita dapat. Boleh next slide, Angel. Jadi, tetap melangkah dengan iman, Bapak Ibu Saudara. Oke, kita lanjut. Ini poin yang pertama. Kita mau masuk ke poin yang kedua. Bagaimana kita bisa berbuat kebaikan di dalam permasalahan pergumulan kita. Ayat yang ke-11, lanjut Angel. Nah, lihat di sini. Kemudian mereka menemui orang Mesir. Saya garis bawahi di sini orang Mesir ya. Orang Mesir berarti bukan orang percaya, saudara. Ya, orang Mesir di padang lalu membawanya kepada Daud. Nah, saya tebalkan lagi di sini. Mereka memberi dia roti. Lalu ia makan. Kemudian mereka memberi ia minum air. Yang ke-12, dan memberikan kepadanya sepotong kue ara dan dua buah kue kismis. Dan setelah dimakannya ia segar kembali, sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Saudara, dengar baik. Waktu kita sudah melewati proses, kadang-kadang Tuhan kirimkan orang-orang yang Tuhan mau lihat bagaimana respon saudara. Apakah saudara mau di tengah masalah saudara, saudara mau tetap mengasihi? Di tengah masalah beban saudara, anggota keluarga yang sedang saudara kejar seperti Daud, apakah saudara mau fokus pada masalahnya atau saudara tetap berbagi kasih? Berbagi kebaikan di tengah masalah yang begitu mencekam. Saudara tetap tersenyum buat setiap orang-orang yang Tuhan kirim dalam hidup saudara. Bahkan mungkin orang-orang yang Tuhan kirim bukan orang-orang yang baik, saudara. Orang-orang yang akan mencaci kita. Orang-orang yang akan melukai hati kita. Tapi Tuhan mau lihat respon kita. Apakah kita tetap berbuat baik buat setiap mereka? Lihat bagaimana. Kalau saja Daud fokus pada masalahnya, ketika ada orang Mesir ini di depan dia, dia akan beralih. Dia akan lewatin orang Mesir ini. Tapi enggak. Daud berhenti, Daud memberi dia makan roti, ada pengorbanan di situ ya. Waktu memberi makan roti, dia berkorban buat orang yang gak dikenal ini. Dia bagikan kebaikan. Saudara, ini yang esensi yang penting dari kebaikan yang Daud bagi. Sehingga melalui kebaikan ini, Tuhan buka jalan. Next slide. Nah, poin yang kedua, sekalipun masalah kita belum selesai, tetaplah berbuat baik kepada semua orang. Bahkan kepada mereka yang tidak layak dan mungkin tidak masuk hitungan. Saudara, banyak di antara kita yang mungkin, nih orang ngapain sih ke sini? Nyusahin aja. Ini gue lagi ada masalah. Jangan bikin tambah beban masalah gue. Saudara, jangan-jangan mereka adalah jawaban yang Tuhan kirimkan buat masalahmu. Hati-hati. Berbagilah kebaikan. Nah, bagaimana kita supaya kita bisa tetap merespon semua dengan kebaikan? Next slide. Kemudian bertanyalah Daud kepada budak, siapakah engkau dan dari manakah engkau? Di sana saya garis bawahi bertanya Daud. Saudara, ketika ada orang-orang yang Tuhan kirim dalam hidup kita, jangan acuh. Pertama kita korbankan buat orang ini. Kita mulai bertanya, saudara. Karena dari jawaban-jawaban yang mereka berikan, saya percaya ada jawaban Tuhan juga yang dinyatakan. Budak, siapakah engkau? Dari manakah engkau? Jawabnya, aku ini seorang pemuda Mesir. Wah, dia udah mulai curiga nih Daud. Pemuda Mesir? Tanya lagi. Budak kepunyaan orang Amalek. Wah, udah mulai yakin. Saya yakin orang Amalek yang bawa keluarga, semua sanak keluarga dari bangsa Israel. Tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit.
Ayat yang ke-14, kami telah menyerbu tanah Negeb, orang Kreti, daerah Yehuda, tanah Negeb, dan Ziklag telah kami bakar habis. That's it. Inilah jawaban Tuhan. Ini yang Tuhan kirim. Ini orang, bayangin kalau Daud, dia nggak fokus, dia fokus pada masalahnya. Dia nggak pedulikan orang yang compang-camping ini, yang udah mau tinggal tunggu matinya. Mungkin dia nggak akan jawab, nggak dapat jawaban. Tapi hari itu, lihat bagaimana Tuhan buka jalan dari orang yang nggak masuk hitungan, saudara. Dari orang-orang yang nggak layak. Tapi lihat bagaimana Tuhan pakai orang ini untuk menjadi jalan keluar, untuk memegang kunci dari pintu yang tertutup selama itu. Ziklag telah kami bakar habis. Next slide. Daud bertanya kepadanya, dapatkah engkau menunjukkan jalan kepadaku ke gerombolan itu? Katanya, bersumpahlah kepadaku demi Allah bahwa engkau tidak akan membunuh aku dan tidak akan menyerahkan aku ke dalam tangan tuanku. Tuanku itu, maka aku akan menunjukkan jalan kepadamu ke gerombolan itu. Ayat 16, ia menunjukkan jalan kepada Daud ke sana. Terjawab sudah. Melalui orang ini, jawaban terjadi. Artinya waktu kita berbuat baik di tengah masalah, ketika Tuhan kirimkan orang-orang yang nggak masuk akal, tetapi kita tetap berbagi kebaikan buat setiap mereka, maka sesungguhnya jangan-jangan dari mereka lah jawaban Tuhan itu. Tuhan mau nyatakan buat saudara dan saya. Next slide. Nah, jadi yang kita bisa ambil di sini adalah bagaimana kita bisa tetap berbuat baik kepada semua orang, bahkan kepada mereka yang tidak layak atau bahkan tidak masuk hitungan. Selalu lakukan dengan kasih dan kerendahan hati. Saudara, kalau nggak punya kasih, Daud nggak mungkin berhenti memberi semua. Tapi dasar dari kebaikan adalah kasih, saudara. Jadi kalau kita nggak punya kasih, makanya mungkin nggak akan ada kejadian Daud memberikan makan orang yang compang-camping itu, tetapi karena ada kasih di dalam hati kecil Daud, dia mau bela-belain seluruh pasukannya berhenti saat itu juga. Artinya itu menunda waktu kan, tapi dia rela semua pasukan berhenti demi satu orang ini yang nggak jelas, tetapi Daud berikan korban yang terbaik. Dia berikan kasihnya dengan kerendahan hati, dia nggak pandang bulu. Dia berpikir positif, saudara. Jangan selalu negatif thinking sama orang. Harus lihat segala sesuatu dengan cara pandang Alkitabiah. Positive thinking. Ya. Dan yang paling penting, jangan kita berbuat baik, pilih kasih. Berbuat baik tanpa pandang bulu. Kepada siapapun, saudara. Kita harus berbuat baik. Karena saya percaya dari orang-orang yang nggak masuk hitungan ini, saya percaya itu jawaban Tuhan dari mereka. Oleh sebab itu bangun komunikasi, jangan cuma sekedar bantu, tapi kita udah, yang penting udah makan, udah ya, bye. No, bangun, tanya. Ya, seperti saya bilang tadi garis bawahi, Daud bertanya, tanya kabarnya, tanya tinggalnya di mana, tanya gerejanya di mana, tanya gimana keluarganya, tanya saudara. Jadi berbuat baik bukan cuma sekedar memberi, tetapi kita bangun relationnya, kita bangun hubungannya. Komunikasinya dibangun, saudara. Karena dari sana saya percaya akan terbuka jawaban. Dan itu terbukti, saudara. Akhirnya janji Tuhan digenapi. Janji Tuhan buat seluruh rakyat Israel di bawah pemerintahan Daud. Semua dapat pulang. Yuk kita baca ayat selanjutnya. Dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu. Dan juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang dari mereka. Dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Sampai anak laki-laki dan anak perempuan. Dari jarahan sampai kepada suatu yang telah dirampas mereka. Semuanya itu dibawa Tuhan kembali. Ayat 20, Daud mengambil segala kambing domba dan lembu. Semuanya itu digiring mereka di hadapannya serta berkata, inilah jarahan Daud. Saudara,
Tuhan nggak cuman sekedar janji melepaskan kita dari masalah-masalah kita. Tuhan nggak cuman janji memberikan jawaban, tapi dia juga memberkati. Inilah jarahan Daud, saudara. Bukan cuman istri, anak-anak, bukan cuman keluarga yang dibawa, tapi Tuhan berikan jarahan buat Daud. Jarahan dari orang-orang Amalek. Harta kekayaan orang Amalek direbut, dijarah oleh Daud. Itu diizinkan Tuhan, diberikan Tuhan. Buat orang yang percaya, buat orang yang berpegang teguh, buat orang yang nggak pantang menyerah, buat orang yang nggak mudah patah semangat. Bayangkan kalau Daud menyerah. Saudara, itu semua nggak akan terjadi. Janji Tuhan nggak akan tergenapi. Tapi lihat bagaimana ketika kita mulai melangkah dengan iman. Kita mulai mengandalkan Tuhan. Tuhan, bahkan kita merespon berbagi kebaikan buat setiap orang. Tuhan buka jalan. Tuhan berikan jalan keluar buat masalah ekonomi kita. Tuhan berikan jalan keluar untuk sakit penyakit kita. Tuhan berikan jalan keluar buat masalah usaha pekerjaan kita. Dan bukan hanya itu, Tuhan memberkati dengan limpah. Berkat bertambah berlimpah di luar dari apa yang Tuhan janjikan, saudara. Terbukti dari Daud, inilah jarahan Daud. Ayat 21, ketika Daud sampai ke 200 orang yang terlalu lelah. Nah, dengar baik. Terlalu lelah mengikuti Daud. Dan yang telah dibiarkannya tinggal dekat sungai Besor. Maka keluarlah orang-orang ini menyongsong Daud dan menyongsong rakyat. Mereka senang melihat rakyat bisa kembali. Daud mendekati orang-orang itu dan memberi salam dengan penuh sukacita, dengan penuh kasih. Daud tetap merespon dengan kasih. Berbagi kebaikan. Next slide. Tapi lihat apa yang terjadi. Kemudian mulailah berbicara semua orang jahat yang dursila di antara orang-orang yang ikut pergi bersama-sama dengan Daud, ya, yang 400 orang tadi. Mereka berkata, karena mereka tidak ikut pergi bersama-sama dengan kita, janganlah kita berikan kepada mereka apa-apa dari jarahan yang kita selamatkan itu, kecuali kepada masing-masing mereka, istri dan anak-anaknya. Itu boleh mereka bawa, dan biarlah mereka pergi. Jadi beberapa di antara orang yang mengikut dari Daud, ada yang punya karakter yang gak bagus. Mereka pikir, udahlah jarahan yang Tuhan kasih itu buat kita dong, yang 400 berangkat, yang 200 kan cuma duduk-duduk. Udah gak usah lah, ngapain. Mereka terima aja anggota keluarganya. Tapi berkat itu mereka gak usah terima, karena mereka gak kerja, cuma duduk-duduk. Tapi lihat apa yang Daud lakukan. Next slide. Tetapi Daud berkata, janganlah kamu, saudara-saudaraku, berbuat demikian. Dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita, sebab ia telah melindungi kita dan menyerahkan ke dalam tangan kita gerombolan yang menyerang kita. Yang pertama, Daud mau bilang, jangan lupa sama apa yang kita dapat, ini cuman karena Tuhan. Jangan sombong, saudara. Saudara dikasih berkat, saudara sudah berhasil, sudah dikasih jawaban, bahkan diberkati. Jangan sombong. Jangan berpikir, udahlah itu kan hasil kerja keras kita. Wajar dong kalau kita terima. Jangan sombong, saudara. Firman Tuhan berkata, siapa yang mau mendengarkan kamu dalam perkara ini, sebab bagian orang yang tinggal di dekat barang-barang adalah sama seperti bagian orang yang pergi berperang. Dan itu akan dibagi sama-sama. Dan demikianlah halnya sejak hari itu dan seterusnya hal itu ditentukan menjadi ketetapan dan peraturan bagi orang Israel sampai sekarang. Apa poin yang ketiga? Next slide. Jadi poin yang ketiga, bahkan ketika Tuhan sudah bawa kita keluar dari masalah, tetaplah. Boleh next slide, Angel? Bahkan ketika Tuhan sudah membawa kita keluar dari masalah, tetaplah berbuat baik kepada semua orang. Janganlah lupakan kebaikan Tuhan dan orang-orang di sekitar kita. Dasar kebenaran firman Tuhan dari Galatia 6 ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik. Kepada siapa? Semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Penekanannya kepada kawan-kawan kita seiman. Yang Daud lakukan kepada saudara seimannya, saudara sebangsanya. Lakukan itu buat saudara-saudara. Kenapa? Karena orang-orang yang percaya, orang-orang yang seiman, ketika mereka diberkati, mereka akan mempermuliakan nama Tuhan. Tapi orang-orang yang tidak percaya, mereka terima berkat, mereka cuma bilang, oh terima kasih.
Tapi orang percaya mereka akan mempermuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu firman ini berkata, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi saudara jangan pernah lupa, kalau Tuhan udah bawa kita keluar dari padang gurun, kalau Tuhan udah bawa kita keluar sebagai pemenang, jangan lupa sama Tuhan. Jangan lupa sama kebaikan-kebaikan Tuhan. Bahkan orang-orang yang ada di sekitar kita jangan sombong. Jangan merasa itu semua karena kuat gagah kita. Mari rendahkan hati kita. Ingat firman Tuhan ini. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Next slide. Saya mau simpulkan, jadi bagaimana kita bisa berbagi kebaikan dalam kebenaran di tengah masalah kita? Belajar dari Daud. Yang pertama, waktu badai masalah mulai menerpa, bangkitlah. Dan tetaplah berbuat baik dan saling tolong-menolong. Masalah boleh datang, mau sebesar apapun, tapi saudara yang paling penting saudara bangkit dari masalah. Jangan saudara terlena dalam masalah. Saudara terus bersungguh-sungguh, Tuhan kenapa? Tuhan kenapa? Nggak akan selesai saudara. Bangkit yang paling penting. Kembalikan kepercayaan kepada Tuhan. Saudara perlu lakukan itu, balikin kepercayaan itu. Yang saudara mulai ragu, takut tadinya, mulai bertanya-tanya sama Tuhan, kembalikan kepercayaan itu sama Tuhan. Dan saya percaya waktu kita mulai kembalikan kepercayaan sama Tuhan, dan kita mulai berseru sama Tuhan, apa yang harus kita lakukan, dan Tuhan berikan janji firman-Nya, melangkah dengan iman, saudara. Jangan ragu, jangan takut. Firman itu sudah dinyatakan, jangan lagi ragu, saudara. Pegang janji firman itu seperti Daud pegang janji firman-Nya, sehingga melalui keteguhan hatinya pegang janji firman Tuhan, dia berhasil, saudara. Amin. Yang kedua, sekalipun masalah kita belum selesai, tetap berbuat baik sekali lagi. Masalah datang, berbuat baik. Masalah belum selesai, tetap buat baik, saudara. Bahkan berbuat baik buat setiap orang-orang yang gak masuk hitungan, bahkan gak layak, saudara. Yang Tuhan kirimkan, izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Tetap berbuat baik. Dan yang terakhir, bahkan ketika Tuhan sudah bawa kita keluar dari masalah kita, tetap berbuat baik, saudara. Kepada semua orang. Dan jangan lupakan kebaikan Tuhan. Dan kebaikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan saya percaya, maka hidup kita akan jadi berkat. Maka berbagi kebaikan di dalam kebenaran, di dalam kehidupan kita. Ternyata berbagi kebaikan dalam kebenaran di tengah masalah, ternyata akan membawa kita kepada jalan keluar. Next slide. Ini quote yang terakhir. Berbagi kebaikan dalam kebenaran di tengah masalah akan membawa kita kepada jalan keluar. Amin. Tuhan Yesus memberkati.